Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah subuh ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, qudrat dan ibadat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengawali aktivitas kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari catatan-catatan lembaran kehidupan kita yang diisi dengan amalan salehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pada pagi hari ini kita mengambil sebuah tema bahasan tulul amal wa qardul maut. Dekatnya kematian sementara kita masih memiliki angan-angan yang begitu panjang. Tulul amal disampaikan oleh para ulama adalah keinginan setiap manusia, harapan setiap manusia untuk mendapatkan segala sesuatu dari bagian kehidupan dunianya esok hari ini. Keinginan manusia untuk mendapatkan bagian dari keduniaannya lebih dari apa yang dia butuhkan. Tentunya sikap tulul amal ini adalah sesuatu yang banyak memberikan mudarat, memberikan kerusakan dibandingkan manfaatnya bagi diri setiap manusia. Hasanul Basri rahimahullah, seorang ulama dari Basrah, beliau pernah mengungkapkan, dan ini dinukilkan di dalam kitab Al-Bayan wa Tabyin. Beliau menyampaikan kepada kita, ma min abdin yatulu amalahu illa ayyudammira amalahu. Beliau sampaikan kepada kita, tidaklah seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki angan-angan, harapan dari apa yang dia butuhkan dari kehidupan dunianya, maka sungguh harapan dan amalan itu akan merusak amal-amal yang dia lakukan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang kita kenal, satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, babul ilm, pintunya ilmu, baharul ulum, samudranya ilmu.
karena kehidupan beliau dihabiskan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Kehidupan beliau dihabiskan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan kepada kita, dan ini diambil dari kitab Faraidul Kalam li Khulafa'il Kiram. Beliau sampaikan kepada kita bahwasanya keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan yang menghampiri orang yang tidak mencarinya. Jadi beliau sampaikan bahwasanya kesuksesan, keberuntungan akan datang, akan hampir kepada seseorang yang tidak menginginkannya, yang tidak tamak terhadap apa yang ada pada dirinya, tidak dipenuhi dengan angan-angan dan harapannya, sementara angan dan harapan itu akan membutakan hati orang yang cerdik dan pandai. Lalu beliau sampaikan kepada kita, siapa saja yang angan-angannya panjang, siapa saja yang memiliki angan-angan yang panjang, ingin hidup lebih panjang, ingin mendapatkan keduniaan yang lebih banyak, ingin mendapatkan harapan-harapan dari bagian dunia yang banyak tadi, pasti akan menuai amal yang tidak baik. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pernah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya pada nomor 22527. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, ahada ilaina ahadan fatarakna ma ahida ilaina ayyakuna bulghah ahadina minad dunya kazabi raqib qala summa nadarna fi ma tarak fa idza qimatu ma taraka bid'ah wa ishruna dirhaman aw bid'atun wa salasuna dirhaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu kali menangis. Beliau menangis, meneteskan air matanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan, dan ini dituturkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari seorang sahabat Nabi Hisham tadi, bahwa saya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, dia memerintahkan kepada kami akan sesuatu, lalu kami meninggalkan itu. Jadi Hisham menceritakan bahwasanya Rasulullah ketika menangis, Rasulullah memerintahkan kami untuk melakukan sesuatu, lalu kemudian kami meninggalkan Rasulullah dalam keadaan tangisnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketahuilah, sungguh kehidupan dunia salah seorang di antara kalian adalah bagaikan bekal yang diambil oleh seseorang di dalam sebuah perjalanan. Kehidupan dunia yang dibutuhkan oleh seseorang hanya sebatas bagaimana dia menempuh kehidupan dunia ini, tidak lebih daripada dia menunggu waktu untuk mendatangi sebuah kematian. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambar sebuah kotak segi empat. Ini dituturkan oleh Abdullah bin Abi Talha bahwasanya Rasulullah menggambar kotak segi empat
Lalu kemudian beliau menggambar garis yang memanjang yang membelah kotak segi empat tadi. Kemudian beliau menggambar pula garis yang memotong kotak segi empat tadi dan memotong garis yang panjang tadi. Maka beliau gambar seperti itu. Para sahabat kemudian memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika itulah kemudian Rasulullah SAW menyatakan hadal insan. Hadal insan. Kata Rasulullah SAW, inilah perumpamaan manusia. Perumpamaan manusia, wahada ajalu. Dan beliau kemudian menunjuk kepada garis kotak segi empat tadi. Beliau katakan, inilah ajal yang ia miliki. Jadi inilah manusia dan inilah ajal yang ia miliki. Bagaikan kotak segi empat, seorang manusia dia terkukung dengan ketentuan ajalnya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tabaraka wa taala menyampaikan kepada kita bahwa ketika ajal itu datang, maka tidak ada satupun yang sanggup untuk menggesernya walaupun sesaat. Ketika ajal itu datang, dia bagaikan ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kemanapun kita melarikan diri, ajal itu akan datang untuk kita hampiri. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Sekalipun kita bersembunyi pada benteng yang kokoh, ajal itu pasti akan datang. Karena kata Rasulullah SAW, itulah gambaran kehidupan manusia yang dia dilingkupi dan telah ditetapkan ketentuan ajalnya. Wahada amal. Lalu kata Rasulullah SAW, garis yang memanjang tadi, yang membelah ajalnya, yang keluar dari batas kotak yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, hada amaluhu. Kata Rasulullah SAW, itulah angan-angan, harapan, keinginan setiap manusia yang mungkin akan melampaui batas ajalnya. Keinginan setiap manusia yang dia melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ada orang yang ingin diberikan kehidupan 1000 tahun lagi. Ada orang yang ingin diberikan harta melebihi batas kemampuan yang ada pada dirinya. Ada orang yang ingin diberikan kesehatan melebihi batas apa yang telah Allah tetapkan. Dan Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, itulah amaluhu, itulah yang disebut dengan angan-angan dan harapan setiap manusia. Ingin hidup 1000 tahun, ingin memiliki harta 7 turunan, ingin mendapatkan keturunan yang begitu banyak. Itulah kehidupan manusia yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa kata Rasulullah SAW? Beliau sampaikan tentang garis yang membelah angan-angan tadi. Kata Rasulullah SAW, idza nahasyahu, kata beliau SAW, angan-angan yang dia miliki tadi akan terpotong satu demi satu ketika dia mendapati ujian-ujian di dalam kehidupan ini. Masyaallah muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Begitulah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa manusia yang hidup dalam kehidupan dunia yang Allah berikan pada saat ini adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Begitulah manusia, bahwa ajal yang ada pada dirinya pasti akan datang. Begitulah manusia, sekalipun ia tahu bahwa ajal itu akan datang, harapan-harapan itu tetap dia inginkan. Begitulah manusia yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yazalu qalbul kabir syaban isnaini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, senantiasa hati seseorang tua, itu orang tua, hatinya akan tetap berjiwa muda. Dia akan memiliki jiwa dan semangat yang muda sekalipun usianya telah lanjut. Apa yang beliau sampaikan kemudian kepada kita pada dua perkara, bahwa hati orang sekalipun dia sudah berusia, sekalipun dia sudah berumur, sekalipun mungkin sudah lanjut usia yang dia miliki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hati manusia sekalipun dia telah berumur, sekalipun dia telah mencukupi umurnya, mendekati kepada ajalnya, dia akan masih memiliki jiwa yang muda terhadap dua hal. Apa yang beliau sampaikan? Hubbud dunya wa tulul amal. Cinta akan kehidupan dunia dan panjangnya angan-angan. Cinta akan kehidupan dunia dan begitu banyaknya harapan-harapan yang dia inginkan, sekalipun usia telah lanjut, sekalipun usia telah bertambah, sekalipun sebagian kenikmatan yang Allah miliki dan Allah berikan kepadanya sudah berkurang, tetapi keinginan-keinginan itu bagaikan keinginan yang diinginkan setiap orang yang muda. Ini gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan ini pula yang disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu, bahwa angan-angan yang dimiliki oleh seseorang akan senantiasa memotong bagian-bagian kehidupan akhiratnya. Bahkan ada seorang ulama menyampaikan, sekalipun angan-angan dan harapan itu adalah sesuatu yang ada pada diri dasar manusia, tetapi kata Rasulullah SAW, angan-angan yang dimiliki oleh seseorang itu akan senantiasa merusak bagian-bagian dari kehidupan akhiratnya. Waliyadzubillah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka apa yang harus kita lakukan? Bahwa Rasulullah SAW tadi menyampaikan kepada kita, angan-angan yang dimiliki oleh seseorang, dia akan memotong bagian-bagian kehidupan dari akhirat. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat sementara kita masih berada dalam kehidupan dunia, sementara kita masih membutuhkan bagian daripada kehidupan dunia, sementara kita masih bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, sementara kita masih memiliki kehidupan dan memiliki tanggung jawab kehidupan. Apa yang harus kita lakukan? Bukanlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi menafikan pada diri kita untuk meninggalkan kehidupan dunia. Bukanlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi meniadakan bagi kita atau melepas diri kita dari kehidupan dunia. Tidak. Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita untuk melakukan itu. Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk lari ke hutan, untuk meninggalkan keramaian dan kehidupan dunia. Tidak. Tetapi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW bagi setiap mukmin, bahwa dia menyadari bahwa kehidupan dunia yang dia miliki adalah kehidupan yang telah ditentukan dan terbatas. Bahwa panjangnya angan yang ada pada diri manusia, hendaklah dia potong dan dia bagikan panjangnya angan itu untuk dia mendapatkan kehidupan akhirat. Satu kali Rasulullah SAW memegang pundak Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dipegang pundaknya
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sampaikan kepada Abdullah bin Umar, seorang anak muda. Jadi seorang anak muda, beliau pegang pundak anak muda tadi, lalu beliau sampaikan padanya, "Ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak muda, kita tahu anak muda adalah mereka yang memiliki keinginan dan harapan yang kuat. Bahwa anak muda adalah mereka yang memiliki masa depan." Tetapi dipegang pundaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sampaikan kepada kita, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib." Wahai Abdullah, tinggallah kamu dalam kehidupan dunia bagaikan engkau orang asing, au abirus sabil, atau bagaikan orang yang sedang menempuh perjalanan. Jadi kehidupan dunia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tinggali hari ini sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Tinggallah kalian dalam kehidupan dunia bagaikan orang asing atau seorang pengembara. Orang asing, gharib, ketika dia dalam perjalanan tentu memiliki karakter dan sifatnya sendiri. Orang yang dia dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan bepergian, tentu dia akan lebih berhati-hati dalam menepi kehidupan. Orang asing tentu dia akan melihat akan situasi dan tidak akan melenakannya dari apa yang dia cita-citakan. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW menyampaikan itu, Abdullah bin Umar menyatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tadi, kata beliau, kata Abdullah bin Umar, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Apa kata Abdullah bin Umar? Beliau sampaikan, ketika engkau berada pagi hari, janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Ketika engkau berada sore hari, janganlah engkau menunggu datangnya pagi hari, dan persiapkanlah dirimu untuk menghadapi sebuah kematian. Ini ucapan Abdullah bin Umar ketika beliau menyatakan bagaimana tafsir dari ucapan Rasulullah SAW. Rasulullah hanya mengucapkan kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah, tinggal kamu di dunia bagaikan orang asing atau orang yang menempuh perjalanan." Kemudian Abdullah bin Umar menambahkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, bahwa ketika kita berada pada waktu sore hari, jangan menunggu pagi hari. Ketika kita berada pagi hari, jangan menunggu sore hari. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang sakitmu, hidupmu sebelum matimu, dan persiapkanlah dirimu untuk senantiasa menghadapi liang kubur. Jadi ini seorang anak muda yang luar biasa, sahabat Rasulullah SAW yang termasuk sahabat yang kecil, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang satu ucapan beliau, lalu kemudian beliau aplikasikan dalam hidup. Dan beliau sampaikan bahwa hidup bagaikan orang asing, hidup bagaikan seorang pengembara. Kata Abdullah bin Umar, ketika dia berada di pagi hari, dia jangan pernah menunggu sore hari. Apa maksudnya? Pergunakan waktu itu untuk beramal. Ketika sore hari, jangan dia menunggu pagi hari. Bukankah kita sering melakukan itu? Bukankah kita sering melakukan hal yang seperti itu? Kita ingin melakukan kebaikan, tetapi kita senantiasa menunda kebaikan. Kita ingin melakukan satu amalan saleh, tetapi seringkali terjadi kita mengundurkan amal saleh itu walaupun satu detik. Kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi seringkali ketaatan itu kita tunda karena urusan-urusan kehidupan bagian daripada dunia. Dan ini yang disampaikan oleh Abdullah Umar ibnu Umar tadi,
bahwasanya ketika kita berada pada pagi hari janganlah kita menunggu sore hari, dan ketika kita berada dalam sore hari janganlah kita menunggu pagi hari. Apa artinya? Bergegaslah untuk melakukan amalan-amalan saleh. Bergegaslah untuk kita melakukan kebaikan. Bergegaslah kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menunggu ketika ketaatan itu datang dan ada pada diri kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, badiru bil amal. Badiru bil amal. Badiru bil amal. Satakunu fitanan kaqita'il lailil muzlim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian untuk melakukan amal. Bersegeralah kalian untuk melakukan ketaatan, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang saleh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian? Beliau sampaikan, satakunu fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bisa jadi nanti akan terjadi pada kalian fitnah, ujian. Fitnah maknanya adalah ujian. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bersegera untuk melakukan amal saleh sebelum datangnya kepada kalian fitnah. Apa fitnah itu? Adalah ujian yang Allah berikan kepada kalian. Dan ketika ujian itu datang, apa kata Rasulullah SAW? Yusbihu rajulun mu'minan wa yamsi kafiran, wa yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bahwa ketika fitnah itu muncul, ada orang yang pagi harinya dia dalam keadaan iman, pagi harinya dalam keadaan dia bersama dengan kita, dia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sore harinya, kata Rasulullah SAW, kembali dia kepada kekufuran. Ada orang yang pagi harinya dia dalam keadaan iman, tetapi sore harinya dia tinggalkan keimanannya. Ada seseorang yang sore harinya dalam keadaan iman, tetapi pagi harinya dia berada di dalam kekufuran. Dan beliau sampaikan kepada kita, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia memperdagangkan kehidupan akhiratnya untuk kehidupan dunia, waliyadzubillah. Dia jual kehidupan akhiratnya untuk kehidupan dunia. Dan apa yang ditafsirkan oleh para ulama hadis ketika menyebutkan hadis riwayat Imam Muslim tadi? Apa yang disebutkan oleh para ulama hadis? Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, badiru bil a'mal, untuk kita bersegera melakukan amalan-amalan. Bisa jadi pada saat kita menunda untuk melakukan amalan-amalan saleh, kesempatan untuk kita melakukan amalan saleh itu sudah tidak ada lagi. Dulu kita menginginkan sholat berjamaah itu safnya rapat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di masa sekarang kita sulit untuk merapatkan shaf. Dulu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak silaturahim, tetapi hari ini kita sulit untuk bersilaturahim. Dulu kita diperintahkan untuk bersegera melakukan ibadah haji dan umrah, tapi hari ini kita sulit untuk melakukan itu. Dulu kita diperintahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan, perbuatan-perbuatan baik yang mudah kita lakukan hari itu, tetapi pada hari ini kita sulit melaksanakan. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satakunu fitanan kaqita'il lailil muzlim. Kita takut, kita khawatir munculnya fitnah-fitnah yang akan terjadi, dan kemudian fitnah itu bagaikan malam yang gelap gulita. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar tadi, yang beliau sampaikan kepada kita, bersegeralah kita untuk beramal. Jangan kita menunggu pagi hari ketika datang sore hari. Jangan kita menunggu sore hari ketika datang pagi hari. Pergunakan masa sehat yang kita miliki untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan waktu yang telah Allah berikan
dengan kesempatan yang terbatas itu untuk kita bisa melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan waktu yang kita miliki itu Allah ambil. Kita tidak tahu kapan kesempatan yang Allah berikan itu Allah cabut kembali. Dan kita tidak tahu bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini bisa jadi menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ustaz Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia yang dimiliki oleh seseorang itu kenikmatan-kenikmatannya bagaikan dia meneguk air lautan. Kenikmatan-kenikmatan kehidupan dunia yang diberikan pada setiap manusia bagaikan dia meneguk air lautan. Ketika dia menghirup bagian dari kehidupan dunia, dia menghirup air laut yang dia minum, lalu apa yang terjadi? Hilangkah kehausan yang dia miliki? Tidak. Tetapi yang terjadi ketika dia meneguk minuman tadi, apa yang terjadi? Muncul kembali rasa haus yang begitu besar. Dan itu yang disampaikan oleh seorang ulama kepada kita, bahwasanya sungguh kehidupan dunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah waktu yang dia tidak akan pernah kembali kecuali waktu yang akan kita lewati. Dan para ulama menyampaikan kepada kita, al-amalu madmun illal ulama. Angan-angan yang dimiliki oleh seseorang itu semua tercela kecuali angan-angan yang dimiliki oleh seorang yang berilmu. Harapan-harapan, keinginan yang dimiliki oleh seseorang asalnya adalah tercela, kata para ulama. Dia tidak baik. Kita menginginkan ini, kita menginginkan ini, kita menginginkan ini. Apa kata beliau? Kata para ulama tadi, illal ulama, kecuali mereka yang berilmu. Falaula amaluhum. Karena apa? Karena dengan keinginan-keinginan para yang berilmu tadi, mereka akan mampu mengarang kitab-kitab. Dan begitu pula keinginan-keinginan orang yang berilmu, mereka mampu menyebarkan keilmuan. Apa maknanya? Ikhwani wa akhwati fillah, Allah. Bahwa di antara hal yang dapat memotong amal kita, memotong harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita, obsesi kita dalam kehidupan dunia, tidak lain dan tidak bukan adalah kita memiliki ilmu. Kita memiliki ilmu tentang kehidupan dunia, ilmu yang berkaitan tentang hakikat kehidupan dunia. Karena sungguh hakikat kehidupan dunia itu adalah bagaikan mimpi yang sedang kita jalani. Coba kita tanya pada orang yang usianya mungkin Allah berikan usia yang panjang. Allah berikan usia yang panjang. Beberapa waktu yang lalu baru saja wafat salah seorang jamaah kami yang usianya mungkin tertua di tempat kami, 103 tahun. 103 tahun. Pendengarannya kurang jelas, tapi pandangannya, matanya masih begitu jelas. Ketika kita bersama berdua, kemudian berkumpul dengan dia, selalu dia menceritakan tidak terasa waktu yang telah dilewati. Dia menceritakan bagaimana masa kanak-kanak dulu, dia menceritakan bagaimana masa remaja dulu, dia menceritakan bagaimana ketika dia berada dalam masa mudanya. Lalu dia sampaikan, hari ini dia sampaikan, sudah 100 tahun mungkin usia saya, tetapi saya merasakan baru sebentar saya menjalani kehidupan. Minggu yang lalu, pekan yang lalu, kami ditinggalkan oleh seorang ulama berusia 83 tahun. 83 tahun. Seorang ulama yang cukup karismatik,
usianya 83 tahun. Ketika kita berbicara, saya masih teringat bagaimana dia menyampaikan nasihat-nasihatnya. Bagaimana dia bersemangat dengan usianya yang 83 tahun tadi untuk membimbing kami yang masih muda-muda. Dia sampaikan. Tapi kemarin ketika Allah berikan batas waktu yang telah ditentukan tadi, apa yang disampaikan oleh dia? Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah Allah tetapkan ketika Allah tetapkan kematian tadi. Dan kemudian dia masih tersenyum. Dia masih tersenyum ketika menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kami. Lalu dia katakan, sudah, lakukan saja apa yang kalian bisa lakukan, kerjakan apa yang kalian bisa kerjakan, lakukan kebaikan itu, karena kita tidak tahu batas waktu yang Allah berikan. Lakukan hari ini, lakukan saat ini, dan jangan pernah kalian menunggu apa yang telah Allah inginkan tadi itu menjadi bagian kalian untuk melakukan amal saleh. Masyaallah muslimin, ikhwani wa akhwat billah janallahu wa iyyakum. Bahwa panjang angan-angan tadi dari kehidupan dunia adalah sesuatu yang selalu datang pada diri kita. Tidak ada satupun manusia yang tidak menginginkan bagian daripada kehidupan dunia. Tetapi ilmu yang dimilikinya, ilmu yang ada pada dirinya akan menuntunnya untuk bisa mengarahkan harapan-harapan dan keinginan itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ada pada dirinya, pengetahuannya akan kehidupan dunia, pengetahuannya akan kehidupan akhirat, pengetahuannya akan iman, pengetahuannya akan bahayanya kehidupan dunia pada dirinya, maka itu akan mengarahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa itu, maka seseorang dia berjalan bagaikan tanpa cahaya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surat Al-An'am ayat 122. Allah sampaikan kepada kita bagaimana perumpamaan gambaran yang Allah berikan pada mereka yang Allah berikan cahaya dengan keilmuan, Allah berikan hidayah. Apa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia? Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi pinnas kama masaluhu fid dhulumati laisa biqaribin minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, awaman kana mayyitan, apakah sama mayit, apakah sama orang yang mati? Awaman kana mayyitan fa ahyainahu, lalu kami berikan kepadanya kehidupan. Karena yang mematikan dan menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan tamsil kepada kita. Apakah sama orang yang mati lalu kami berikan kehidupan? Wa ja'alna lahu nuran, lalu kami jadikan baginya cahaya. Yamsi bihi pinnas, dengan cahaya itu dia berjalan di hadapan manusia. Dia bergaul dalam kehidupan manusia. Dengan cahaya itu dia berjalan dalam kehidupan manusia. Dia berinteraksi dengan manusia, dia melakukan kebaikan-kebaikan, dia melakukan ketaatan-ketaatan. Apa yang dikatakan oleh Allah kemudian? Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi pinnas kama masaluhu fid dhulumat. Masih samakah dia, mereka yang Allah berikan cahaya, dengan mereka yang berada di dalam kegelapan yang tidak bisa keluar dari kegelapan tadi? Allah berikan tamsil, Allah berikan perumpamaan. Allah tanya kita dengan kalimat pertanyaan, awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi pinnas kama masaluhu fid dhulumat. Apakah kalian menganggap sama orang yang dia mati lalu kemudian diberikan kehidupan, lalu kemudian diberikan cahaya, dengan cahaya itu dia berjalan? Apakah kalian menganggap sama mereka yang telah mendapatkan cahaya itu dengan mereka yang masih berada di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar dari kegelapan?
Apa tafsir para ulama menyatakan tentang ayat ini? Di antaranya apa yang disampaikan oleh para ulama dalam tafsirnya menyatakan hada tanbih. Ini adalah peringatan yang Allah berikan. Ini adalah perumpamaan yang Allah sampaikan, bahwa perumpamaan yang Allah berikan kepada kita, bahwa mereka yang berilmu, yang menyadari tugas hidupnya, yang menyadari bahwasanya apa yang Allah berikan adalah waktu yang terbatas dari kehidupan dunianya, tidak akan pernah sama dengan mereka yang tidak pernah memiliki ilmu dan pengetahuan, seperti mereka yang berada di dalam kegelapan. Ketika dia dalam kehidupan dunia, dia bagaikan orang yang gelap yang tidak bisa melihat apapun yang dia lakukan. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir yang lain dikatakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam ayat ini, bahwasanya mereka yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, dengan pengetahuan yang ia miliki dari karunia Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bagaikan orang-orang yang berjalan dalam kehidupan, sementara orang-orang yang meninggalkan kehidupan tadi, dia tidak sadar bahwasanya hidup yang dia jalani tanpa ilmu tadi bagaikan bangkai-bangkai yang berjalan dalam kehidupan dunia. Insyaallah. Kenapa? Karena fungsinya tidak dijalankan. Maka tadi yang disampaikan oleh para ulama tadi, bahwasanya kalaulah tidak ada ilmu, maka seseorang tidak akan memiliki keinginan-keinginan yang mulia. Kalaulah tidak karena ilmu, inayah yang Allah berikan kepadanya, maka seseorang dia tidak memiliki harapan-harapan besar, dan harapan besar bagi seorang mukmin adalah dia ingin mendapatkan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Karena bagian kehidupan dunia adalah sesuatu yang telah Allah tentukan. Tapi kehidupan akhirat adalah kehidupan akhir yang diinginkan oleh setiap orang. Panjang angan-angan yang dimiliki oleh manusia dalam urusan dunia tidak akan pernah bisa mencukupi dirinya selama dia berada dalam kehidupan dunia. Tidak akan pernah mampu memuaskan diri ketika dia berada dalam kehidupan dunia. Harapan yang besar dari kehidupan dunia yang dia miliki tidak akan pernah mampu melepaskan syahwat keduniaannya tadi pada diri. Tidak. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Allah sampaikan kepada kita, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, pasti akan kami berikan kepadanya. Man kana yuridul ajilah ajalnahu biha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia akan kami berikan, kata Allah SWT. Apa yang kami inginkan dan siapa saja yang kami inginkan, Allah akan berikan kehidupan dunia. Wa may yurid sawabal akhirat. Siapa yang menginginkan balasan kehidupan akhirat, siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, Allah tidak akan pernah mengurangi sedikit pun dari apa yang dia inginkan. Maka ikhwan wa akhwat fillah jalla wa ala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiranya cukup bagi kita, terangkum dalam hadis beliau, terangkum dalam ucapan beliau, bahwasanya kehidupan dunia yang dimiliki oleh seseorang dan diinginkan oleh seseorang, beliau gambarkan bagaikan bangkai seekor kambing. Lihat, beliau gambarkan bagaikan bangkai seekor kambing. Satu kali Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabatnya, didapatinya bangkai seekor kambing yang cacat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, apakah ada di antara kalian yang menginginkannya kalau aku menjual bangkai ini? Kalau aku menjual bangkai ini, apakah ada di antara kalian yang menginginkannya, kata Rasulullah SAW. Apa jawab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau sampaikan ketika pertanyaan itu dihadapkan kepada para sahabatnya, maka para sahabatnya berkata, ya Rasulullah,
Tidak ada di antara kami yang menginginkan bangkai ini. Tidak. Hewan ini telah menjadi bangkai dan hewan ini cacat pula. Tidak ada di antara kami yang menginginkannya. Lalu kemudian Rasulullah tanya, bagaimana kalau seandainya ini aku berikan? Kata para sahabat, tidak ada di antara kami yang menginginkannya, ya wahai Rasulullah. Lalu kemudian beliau menyampaikan di hadapan para sahabatnya, begitulah kata Rasulullah SAW, kehidupan dunia. Kalaulah kehidupan dunia itu ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan Allah berikan kehidupan dunia ini kepada orang-orang yang tidak beriman. Tetapi Allah menganggap kehidupan dunia adalah kehidupan yang tidak ada. Maka ikhwani wa akhwati fillah, Allah wa iyyakum. Apa yang harus kita lakukan tadi? Yang pertama adalah bersegera untuk kita beramal. Yang kedua, kita tidak tahu kapan waktu yang akan Allah berikan. Kalau orang menunggu tentang kiamat, ya kapan dekatnya kiamat, dekatnya waktu dan tanda-tanda kiamat. Sungguh yang disampaikan oleh para ulama bahwa kiamat bagi seseorang itu adalah kematian. Sebelum terjadinya kiamat yang besar, kiamat bagi seseorang adalah kematian. Dan adalah seseorang menunggu kematian itu bagaikan dia menunggu sebuah kiamat. Maka amal itu harus kita lakukan dengan benar. Yang kedua yang dilakukan oleh kita adalah kita memperdalam pengetahuan kita tentang agama. Pengetahuan kita tentang Islam. Pengetahuan kita tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang mungkin yang harus kita lakukan adalah senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberikan taufik kepada kita. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan ini terdapat dalam beberapa riwayat, diantaranya riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kehidupan dunia ini baik bagiku, maka jadikanlah kehidupan dunia yang kau berikan ini adalah kebaikan untukku. Tetapi kalau seandainya kematian itu adalah baik bagiku, maka jadikanlah kematian itu sebagai peristirahatanku dari kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan inayah kepada kita untuk senantiasa mengingat-ingat batasan usia yang telah Allah berikan kepada kita, batasan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melepaskan kita dari kecintaan kita akan angan-angan kehidupan dunia, tetapi kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercita-cita meraih kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayahnya kepada kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.